Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan sebuah berita pelecehan seksual sesama jenis terhadap anak laki-laki di bawah umur yang dilakukan oleh pengasuh dan pengelola panti asuhan bernuansa Islami di Kota Tangerang. Namun sebelum memulai pembahasan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aldi. Saya seorang mahasiswa di Universitas PTIQ Jakarta, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 kelas A non-reguler. Kembali kepada pembahasan. Diperkirakan dalam kasus ini korbannya berjumlah 40 orang dan semuanya adalah laki-laki. Bahkan bisa saja lebih, sebab sudah dari lama dugaan pelecehan seksual ini dilakukan. Yang lebih menyedihkannya lagi adalah pelaku selalu menampilkan dirinya di publik sebagai tokoh agama, ustadz, abi, dan semacamnya. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Mengapa pelecehan-pelecehan selalu identik dengan pemuka agama? Dan ternyata kasus pelecehan seperti ini tidak hanya terjadi di negara kita saja, dan tidak hanya terjadi pada tokoh-tokoh yang menyimbolkan dan disimbolkan oleh agama Islam saja. Di negara-negara yang mayoritasnya non-muslim pun sering terjadi kasus pelecehan-pelecehan seperti ini. Seperti di Thailand misalnya, yang mayoritasnya beragama Buddha, itu juga sering ditemukan kasus pelecehan seksual yang melibatkan para biksunya. Di India, yang mayoritasnya beragama Hindu, pun demikian, sering pula ditemukan kasus pelecehan seksual yang melibatkan orang-orang sucinya. Bahkan hingga di Eropa dan di Amerika pun sering ditemukan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pendeta dan pasturnya. Lantas mengapa demikian? Mengapa mereka yang kita anggap sebagai petinggi agama, sebagai tokoh agama, sering terjerat sebagai pelaku? Tentu ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah budaya mengkultuskan. Pada titik ini, kita seringkali menganggap bahwasanya tokoh agama itu, para petinggi agama itu adalah makhluk yang tanpa celah dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Dan pada titik ini pula, para pelaku seringkali merasa terjebak, merasa aman dan tidak tersentuh. Yang kedua, hilangnya nalar kritis. Ketika kita berhadapan dengan tokoh agama, berhadapan dengan orang-orang yang kita anggap suci dalam agama, itu kita cenderung merasa mengagumi, tidak enakan, bahkan hingga kita menghilangkan nalar kritis kita. Padahal, nalar kritis harus selalu diaktifkan, apalagi ketika kita melihat dan menemukan para tokoh agama sedang melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Yang ketiga, minimnya pengawasan. Bisa dikatakan, pengawasan yang kita lakukan terhadap tokoh agama itu minim dilakukan. Karena mungkin tidak ada alasan bagi kita untuk curiga. Padahal pada titik tertentu, hal seperti ini dapat membahayakan diri kita dan dapat membahayakan tokoh agama tersebut, karena beliau dapat merasa leluasa dan juga punya peluang. Maka dari itu, kewaspadaan sebetulnya adalah hal yang harus kita utamakan. Perlu diingatkan kembali bahwasanya hal-hal yang jelek, perbuatan-perbuatan yang jelek itu tidak
selalu berasal dari niat yang jelek. Terkadang semua itu timbul karena adanya kelalaian dan juga kesempatan. Saya berharap semoga kasus pelecehan-pelecehan seksual yang melibatkan para tokoh agama tidak terjadi lagi. Jangan sampai agama yang agung, agama yang mulia itu dikotori dan dinodai oleh mereka-mereka yang disimbolkan dan menyimbolkan sebagai tokohnya. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.